selingkuh dengan kakak dan adik itu bisa saja terjadi kan, karena memang langkah-langkah setan yang tadi awalnya tidak diindahkan ya, tidak dihiraukan permasalahan batasan-batasan ini, terus tahap selanjutnya juga terjadi permasalahan ya, namanya juga syahwatnya. Syahwat itu kan bukan hanya orang biasa ya. Sekelas Nabi Yusuf pun saya melihat dari keterangannya juga hamat bihi wa hamat biha. Ya bisa saja terjadi kan. Apa keinginan ya, namanya juga syahwat kan. Kalau terus digoda akhirnya bisa jadi muncul juga hasratnya, kurang lebih gitu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Ahad ya. Video ini dibuat tanggal September 2022. Saya akan mencoba menampilkan ya terkait fenomena di keluarga besar terjadi permasalahan suami selingkuh dengan kakak dan adik. Nah, ini terjadi akibat memang kehidupan hiruk pikuk di dalam rumah ya, di dalam rumah besar. Nah, rumahnya ini, nah nanti kita ceritakan seperti apa kronologis kurang lebihnya lah, singkatnya. Ini terjadi perselingkuhan di mana suami dari Izidora. Nah, ini suaminya ini selingkuh dengan kakak. Nah, ini kakaknya dan ini adiknya. Nanti saya ceritakan. Nah, permasalahan ini terjadi mengapa? Mungkin karena ya tadi ya, kita bisa terjadi fenomena ini terjadi karena menyepelekan permasalahan tadi ya, bagian mahram dan non mahram. Di mana non mahram ini kan artinya larangan ya untuk bergaul secara bebas. Misalkan contoh ini saya ini kan tidak bebas bergaul dengan istri dari kakak. Nah, apalagi dalam satu rumah besar ya. Tentunya ini harus dijaga agar memang tidak terjadi kemungkinan permasalahan seperti ini. Ya. Oke. Untuk lebih jelasnya mungkin saya kisahkan. Jadi ini keluarga ini terjadi di mana? Di Hungaria ya, di Hungaria. Fenomena kemasyarakatan seperti ini, fenomena manusianya. Jadi keluarga ini namanya adalah keluarga Radomer Katona ya, yang terdiri dari Edlin. Nah, ini Edlin ini adalah janda ya, meninggal oleh suaminya. Nah, janda ini mempunyai 3 putri ya. Yang pertama ini putrinya Alida. Alida ini ternyata bukan anak kandung, tapi anak angkat, karena waktu itu Pak Edlin dengan suaminya ini belum punya anak sehingga mengadopsi. Beberapa kali pun keguguran lah kalau nggak salah ya, mengadopsi. Nah, sehingga mungkin untuk memancing ya putra putri kandungnya. Nah, selanjutnya dari Alida ini ya, anak angkat ini, kemudian lahirlah Izidora. Nah, ini. Nah, setelah itu juga kembali dianugerahi Ibu Edlin ini seorang putri terakhir, namanya Kak Katolina ya. Tidak jelas. Ya, Catalina. Nah, jadi singkatnya Edlin ini mempunyai 3 putri lah, kurang lebih gitulah ya. Putrinya itu ada Alida, Isidora, dan Catalina. Nah, ceritanya seperti ini. Alida ini menikah dengan Bastien. Nah, jadi Alida ini menikah dengan Bastien. Nah, Bastien ini akhirnya bekerja kepada ibunya ya, artinya karena memang kebetulan Edlin Katona ini memiliki pertanian yang besarnya, lahan pertanian yang besar, sehingga Bastien ini mengurus lahan pertanian. Tentunya Bastien ini karena mengurus lahan pertanian tidak tinggal di rumah ini ya, tapi mengawasi lahan pertanian yang mungkin zona tempat pertanian dengan rumah ini berbeda ya. Jadi rumah ini itu rumah yang ditinggali bersama.
Nah ini Bastian ini bekerja di ladang lah kurang lebih. Jadi kesehariannya dihabiskan di ladang. Nah selanjutnya Alida ini juga mengurus di rumah ini ya. Jadi Alida ini posisinya tidak tinggal dengan Bastian di ladang ya, tapi tinggalnya di rumah ini karena memang untuk mengurus rumah inilah kurang lebihnya. Tapi suaminya Bastian tidak tinggal di sini sehari-harinya, tapi tinggal mengurusi ladang. Kurang lebih begitulah. Ini Alida dan Bastian pasangan suami istri. Nah selanjutnya yang kedua ini Isidora menikah dengan Christoph ya. Jadi nah yang ini ya, dengan Christoph pada tahun 2020. Jadi ternyata masih baru ya kisah ini di masa pandemi. Nah karena kasus pandemi ini banyak ya mungkin status ekonomi, banyak pengangguran ya, karena memang tidak normal ya kehidupan ini mengharuskan Christoph ini akhirnya menganggur, kurang lebih mungkin diberhentikan dari pekerjaannya atau perampingan dari perusahaan, sehingga akhirnya Christoph ini tinggal di rumah ini ya, tinggal bersama ya, artinya di sini sudah ada Alida ya, terus akhirnya tinggal juga Isidora dan Christoph ya. Nah kurang lebih seperti itu. Nah terakhir Katolina. Nah Katolina ini juga tinggal di sini. Dia ini seorang guru TK ya. Dia seorang guru TK. Jadi kurang lebih kisahnya rumah ini itu ditinggali oleh 3 keluarga ya. Baik keluarga Alida Bastien, keluarga Isidora dengan Christoph, dan Katolina ya, yang masih single, seorang guru TK ya. Nah kisahnya seperti apa? Nah kisahnya ini ya mungkin karena tidak ada pembatasan pergaulan tadi yang saya maksudkan di bagan ini ya, sehingga terjadi permasalahan kehidupan ini. Suami selingkuh dengan kakak dan adikku itu maksudnya Christoph ini akhirnya mungkin karena tinggal di rumah ininya tanpa ada batas ya. Mungkin bisa jadi awalnya ada batas, tapi karena terlalu bebas mungkin akhirnya terjadilah mungkin perselingkuhan ini ya. Karena memang langkah-langkah setan itu kan seperti itu ya. Dari satu tahap demi satu tahap. Tahap pertama lanjut tidak ada masalah kan. Tidak ada yang mengerem lah kurang lebih. Sehingga masuk lagi ke tahap kedua kan gitu. Tahap pertama yang saya maksud mungkin ini tadi. Jadi kalau dari pendapat Bagan Mahrom ini ya merujuk ke surat An-Nisa 423 ya, jadi kita itu harus dijaga ya. Dijaga pandangan atau aurat ya, bagi wanita ini terlihat rambut istri kakak ini tidak boleh terlihat rambut oleh kitanya. Jadi ini permasalahannya ketika ini tidak diindahkan ya, tidak dihiraukan, sehingga langkah setan pertama ini berhasil kan. Nah selanjutnya tahap kedua, nah kan kurang lebih begitu ya, ini permasalahan ini terjadi itu, apalagi tinggal dalam satu atap ya. Artinya begini, isyarat dari rambut tidak boleh terlihat ini artinya ketika pembagian di dalam rumah besar ini kalau tinggal bersama itu kan tentunya harus ada batasan-batasan ya, demi kebaikan. Ya bisa jadi kalau memang lebih ketatnya itu ya bisa dibagi lah, disekat mungkin pakai sekat temboknya seperti triplek atau apalah gitu ya. Dan memang ini permasalahan ini harus ketat memang. Nah kurang lebih gitulah. Jadi langkah setan ini dilakukan ya, artinya tidak ada pengetatan batasan-batasan. Kemudian muncul lagi langkah kedua, mungkinnya setan itu kan bertahapnya. Jadi terjadilah permasalahan ini tadi. Awalnya ini Alida ini kan karena pengelola rumah ya, terus Bastian pengelola pertanian ya, mungkin dari sisi finansial keluarga ini memiliki kecukupan ekonomi lah. Satu sisi Christoph ini kan kekurangan dari sisi ekonomi ya, mungkin dalam hal ini terjadi hubungan yang tidak diharapkan ya,
hubungan terlarang. Mungkin ini punya ekonomi, Alida ini, terus Christoph ini yang membutuhkan ekonomi, mungkin terjadi permasalahan ini. Apalagi Bastien tidak tinggal di sini kan, tinggalnya di lahan pertanian, mengurus ekonomi keluarga Adeline ini. Adeline mungkin bisa jadi seorang tua yang memang sudah tuanya, pendiam, gitu kurang. Nah, jadi terjadi permasalahan yang tadinya langkah-langkah setan itu terjadi ya, tahap demi tahap. Nah, ini akhirnya terjadi hubungan yang terlarang di sini. Mungkin karena ini mempunyai finansial, ini tidak mempunyai finansial, dan tidak diketahui oleh istrinya nih, Isidora. Begitu pula Bastiennya. Kurang lebih gitulah. Nah, jadi hubungannya ini melayani lah mungkinnya Alida, dan ini juga memberikan finansial lah kurang lebih gitu. Nah, itu permasalahan itu terjadi ya. Mungkin terjadinya hubungan yang dilarang ini bisa jadi di rumah ini yang istilahnya teh sembunyi-sembunyi, atau bisa di luar kan, kurang lebih gitu ya, berjanjian. Nah, ternyata setelah itu pun terjadi juga nih. Ini mungkin karena ketidakpuasan ini juga sama ya. Ini juga melihat, atau siapa yang menggoda saya juga nggak tahu. Ini juga akhirnya menggoda ke sini ya, ke adiknya Isidora ini menggoda ya. Nah, kurang lebih gitu. Jadi ini sudah terjadilah perselingkuhan ini, ternyata sudah terjadi ya, di mana Alida ini berselingkuh ke sini. Ini juga ternyata tanda kutip ya, melayani juga ini kan gitu ya. Nah, kurang lebih gitunya. Nah, permasalahan ini akhirnya terjadi ketika tadi dimakan malam ya. Jadi ada permasalahan ini terbongkar ketika makan malam, di mana awalnya si ibu yang tadi ya, ibu Adeline ini ada sedikit kecurigaan karena pernah memergoki ya Christoph ini, berbisik-bisik di lorong rumah ya, di lorong rumah. Nah, di lorong rumah ini berbisik berduaan kan gitu. Curiga Ibu Adeline ini, sehingga mencoba meminta bantuan kepada seorang temannya untuk memantau lah, memantau seperti apa kalau di luar, kalau ini sering janjian kan gitu. Nah, terjadilah hasil dari pantauan itu sebuah dokumentasi foto-foto ya. Jadi ini. Nah, ketika dokumentasi foto ini disampaikan di makan malam bersama gitu ya. Di makan malam bersama. Nah, si Ibu Adeline ini menyampaikan foto-foto bukti tersebut kepada forum makan bersama tersebut. Sehingga terjadi percekcokan gitu ya di makan malam ini. Semuanya pulang ke kamarnya masing-masing dan marah besar kan gitu. Nah, kurang lebih gila itu situasinya. Nah, selanjutnya dari permasalahan makan besar ini terjadilah ini nih, Katolin yang adiknya ini akhirnya tewas. Nah, kenapa kisah tewasnya itu terjadi ketika di hutan ya. Di hutan ini terjadi penemuan sebuah mayat wanita yang ditemukan meninggal beberapa minggu kemudian ya, tercium. Nah, permasalahannya apa, dan kebetulan juga ada laporan kehilangan orang kan dari keluarga Adeline ini. Nah, sehingga kronologis akhirnya siapa pembunuhnya tentunya bisa kita tebak ya. Ternyata ya memang mengakui akhirnya si Christoph ini mengakui membunuhnya, karena permasalahannya itu diawali dengan dari makan bersama ini ya, yang dimana dokumentasi dari seorang ibu Adeline yang menyampaikan permasalahan perselingkuhan di dalam keluarga gitu ya. Nah, ini marah kan, ternyata ini juga marah ya, ketika dia marah ke sini, ini dibawa ke mana, ya mungkin berdiskusi dibawa naik mobil marah-marahan gitu ya, karena saking bencinya mungkin, atau bagaimana kejadiannya, akhirnya ini kalap juga, akhirnya dibunuh si siapa nih,
Katolina ini oleh Kristof, sehingga mayatnya ditemukan. Nah, kurang lebih gitulah. Jadi permasalahan ini terbongkar semuanya awalnya dari kecurigaan Adeline, ya, ibunya, ketika melihat lorong-lorong di Alida berdiskusi dengan Kristof, kan ada permasalahan apa, sehingga mengutus temannya untuk apa namanya, meneliti lah ya sejauh mana hubungan ini, sehingga tertangkap dan dokumentasinya ada, disampaikan di forum makan. Forum makan akhirnya berdampak kepada kemarahan dari ini semua ya, terutama Katolin ketika marah kepada ini ya di sebuah tempat sunyi, akhirnya ya terjadilah chaos, nyebutnya dibunuh ini Katolin, mayatnya akhirnya ditemukan di hutan kota Ordog, Hungaria. Nah, kurang lebih gitu. Nah, jadi permasalahan suami selingkuh dengan kakak dan adik itu bisa saja terjadi kan, karena memang langkah-langkah setan yang tadi awalnya tidak diindahkan ya, tidak dihiraukan permasalahan batasan-batasan ini, terus tahap selanjutnya juga terjadi permasalahan ya, namanya juga syahwatnya. Syahwat itu kan bukan hanya orang biasa ya. Sekelas Nabi Yusuf pun saya melihat dari keterangannya juga hamat bihi wa hamat biha, ya bisa saja terjadi kan, apa keinginan ya, namanya juga syahwat kan. Kalau terus digoda akhirnya bisa jadi muncul juga hasratnya, kurang lebih gitu. Nah, jadi sangat penting sekali ketika di dalam eh, rumah yang satu atap, kebetulan di sini terjadi status non mahram ya, ini harus dibatasi ya. Bukan masalahnya sebenarnya bukan apa-apa, karena kan memang hal itu prinsipnya ketika terjadi permasalahan itu bisa jadi akhirnya berdampak kepada semua ya, kematian, keluarga yang berantakan akhirnya ya. Karena memang dari surat Yusuf itu, di Quran surat Yusuf itu dikisahkan ya, jika terjadi apa namanya, tidak melakukan perintah Quran ya, atau berselingkuh seperti ini, berselingkuh itu tidak akan sukses ya. Kita bisa bayangkan jika memang waktu itu Nabi Yusuf berselingkuh dengan istri dari Fontipair ya, atau Al-Aziz, Julaiha lah kalau kita pernah dengar, terjadi perselingkuhan, bisa jadi Nabi Yusuf itu tidak akan sukses ya. Bisa di nomor 2 di Mesir kan kalau terjadi perselingkuhan. Tapi ketika bisa menjaga Nabi Yusuf, akhirnya kan bisa menjadi orang sukses. Nah, jadi tidak ada kisahnya perselingkuhan ini hal-hal yang baik ya. Jadi kejadian perselingkuhan pasti berdampak kepada kehinaan ya. Kehinaan, dosa kan gitu ya, tewas. Jadi memang pasti hasilnya negatif lah. Tidak ada sesuatu yang positif. Cuman memang kenapa selingkuh ini serasa indah lah mungkin gitunya, karena memang di situ adalah permainan setan ya, membungkus mengemas perbuatan keji ini menjadi sesuatu yang tanda kutip menjadi indah. Nah, kurang lebih gitu. Jadi memang kita kembali kepada permasalahannya, di mana bagan mahram ini, non mahram ini juga harus kita pegang teguh ya. Kita pegang untuk apa ya, untuk keselamatan kita bersama gitunya, di dunia maupun di akhirat, untuk kesuksesan kita juga kan ya. Karena kan kita tidak mau seperti ini, kan kita ambil hikmahnya ya, bukan kita mau menjustifikasi, tapi disinilah kita bisa melihat hikmah di balik ini. Banyak lahnya, kita tidak mau menjadi hancur keluarga itu kan, nggak jelas gitu kan, tapi kita ingin hidup ini tenang, sukses kan, baik dunia dan akhirat. Itu saja mungkin video kali ini ya, mudah-mudahan ada respon dari penontonnya untuk kita bisa berdialog bersama. Saya ucapkan mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan. Kalaupun ada kesalahan itu datang dari saya, ego saya ya. Kalaupun ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.